warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Maharani dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PT IKC Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik pengantar jaringan komputer. Ada 6 pokok pembahasan diantaranya: 1. Pengertian jaringan komputer. 2. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. 3. Sejarah jaringan dan internet. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. 5. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. 6. Jenis-jenis jaringan. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel yaitu wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain 2. Restart, shutdowns, kehilangan file atau kerusakan sistem. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu peer-to-peer, rekan sekerja, dan selain server, model jaringan yang menggunakan satu atau lebih komputer sebagai server. 2. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. 3. Sejarah jaringan komputer dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapisan aplikasi. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency dibentuk oleh Department of Defense, USA. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan dan tahun 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Adapun sejarah singkat internet yaitu pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency dibentuk oleh Department of Defense USA dan pada tahun 1995, CompuServe American Online dan Proci mulai memberikan servis akses ke internet perusahaan March Andreessen NetSec Communication Corporation menjadi publik dan menjadi nomor 3 tertinggi. Untuk harga inisial public operation share di Nasdaq, NFS tidak lagi menggratiskan pendaftaran domain. Pengguna domain mulai membayar untuk sebuah domain yang digunakan dan dihosting ke internet. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Terutama, tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada
pada jaringan, dan high reliability atau kehandalan tinggi, sistem informasi manajemen kantor terpadu, atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi selain server. Internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Sedangkan manfaat jaringan komputer untuk umumnya itu memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. 5. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Koneksi jaringan komputer atau internet juga akan menimbulkan masalah ekonomi bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Gambar yang dipasang di situs internet mungkin merupakan sesuatu yang biasa bagi sebagian orang, namun sangat mengganggu bagi sebagian orang lainnya karena bisa menimbulkan masalah SAR. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya, pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Pokok pembahasan ke-6 yaitu jenis-jenis jaringan. Pertama, local area network. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. 2. Metropolitan area network. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. 3. Wide area network. Wide area network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Itulah tadi pemaparan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik pengantar jaringan komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.